Oke, kita lanjut ke materi bacim yang kita kemarin berarti udah 3 teman-teman ya. Nah, kita kemarin udah 3. Mana kemarin? Nah, kita kemarin belajar 3 bacim ini ya. Semoga udah hafal nih yang belum dihafalkan lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bacim yang keempat. Oke, kita lanjut ke bacim yang keempat. Di bacim yang keempat ini ada apa? Di bacim yang keempat itu ada jika teman-teman menemui bacim KTP. Masih ingat ya teman-teman ya bacim KTP itu apa aja kemarin? Nah, jika teman-teman melihat ada bacimnya itu KTP terus bertemu dengan H. Nah, jika teman-teman melihat bacim KTP bertemu dengan H, oke? Bisa dipahami ya, KTP bertemu dengan H. Maka nanti KTP sama H-nya ini akan menjadi satu huruf, teman-teman. Di mana KTP ini kan satu huruf. Anggap aja bacimnya G ya. Terus jika semisal nanti G ini bertemu dengan H, huruf selanjutnya H ya. Nah, maka rumusnya itu adalah G plus H. Nah, ini kayak G plus H nanti jadi satu aja gitu. Jadi huruf G sama H-nya udah hilang menjadi satu huruf yang lain kayak gitu. Nah, perubahannya apa? Sebelum kita ke perubahan aku mau gambar tabel terlebih dahulu teman-teman ya. Masih ingat kan teman-teman huruf-hurufnya ini? Oke. Di sini teman-teman aku udah gambar tabel huruf-hurufnya ya. Di huruf baris kolom yang pertama teman-teman, yang paling kiri itu ya. Ini aku namain huruf 1. Nah, yang tengah aku namain huruf 2. Yang paling kanan aku namain huruf 3. Nah, teman-teman dihafalkan huruf satunya ini ada huruf apa aja ya? Ada giok, liket, biop, siot, sama jiot. Nah, sudah hafal teman-teman untuk huruf satunya? Coba aku lihat siapa yang sudah hafal huruf satunya tadi. Ada apa aja? Coba huruf satu, coba huruf satu ada apa aja? Ketik semua coba huruf satu tadi ada apa aja? Giok, liket, biop, siot. Oke, oke. Oke, jadi itu huruf satunya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal nanti ya huruf satu itu apa, terus huruf dua apa, huruf tiga itu apa. Kenapa? Karena perubahannya itu sesuai dengan barisnya teman-teman. Jadi semisal nanti huruf satu ini berubah, dia akan berubah menjadi huruf kedua. Itu perubahannya itu di sesuai barisnya. Jadi nanti semisal giok berubah menjadi huruf kedua, maka giok nanti berubah menjadi huruf yang ini, KH ini. Gitu ya. Semisal nanti giok berubah menjadi huruf ketiga, maka ya perubahannya menjadi senggiok. Jadi teman-teman harus hafal huruf kesatunya ini apa, huruf keduanya apa, huruf ketiganya. Ah, Oke, sekarang kita tadi tebak-tebakan yang terlebih. dikasih dia cuma sekali sehari bolehnya.
Sekarang kita tebak-tebakan terlebih dahulu teman-teman ya. Silahkan di ini ya. Oke, siap ya. Udah hafal kan tadi? Oh, ya udah dilihat dulu. Gandengannya teman-teman, huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga ada apa aja. Oke, sudah hafal teman-teman ya. Harusnya udah sih. Soalnya ini level Hangul. Oke, udah ya. Anggap udah ya. Oke, kita tebak-tebakan teman-teman. Huruf pertamanya adalah J. Huruf keduanya apa teman-teman? Kalau huruf pertamanya J, huruf keduanya apa? CH? Kok tiga Marwah? Apa tiga? Huruf pertamanya J, huruf keduanya CH. CH. Oke, betul. Huruf pertamanya J, huruf keduanya adalah CH ya. Oke, lanjut. Huruf keduanya, huruf keduanya PH. Oke, huruf keduanya PH, huruf ketiganya apa? Oke, oke. Oke, oke, oke. Betul ya. Ini kenapa Q, Desi? Kenapa kamu jawab Q? Oke. Sekarang huruf pertamanya adalah S. Oke. Huruf pertamanya S. Huruf keduanya apa? Huruf pertamanya S. Huruf keduanya TH. Oke, oke. Oke. Terakhir, huruf pertamanya adalah diget. Oke, D. Huruf pertamanya adalah D. Huruf ketiganya apa? Oke, sang diget betul ya. Jadi teman-teman, huruf pertama ini anggap aja huruf dasarnya. Ya, huruf pertama adalah huruf dasarnya. Huruf kedua ini adalah huruf variasinya yang ada hanya ya. Ingat yang ada hanya, sedangkan huruf ketiga itu konsonan rangkapnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti teman-teman untuk tabelnya ini sebelum kita lanjut ke bacimnya. Siapa yang belum mengerti? Kalau belum mengerti, ngomong ya. Mengerti, Sam? Oke, yang lain udah ngerti semua. Huruf satu, huruf 2 dan huruf 3. Sebelum kita ke perubahannya. Sudah, Sam? Oke, oke, oke. Saya mau nanya, boleh, silahkan. Apa nama tabelnya itu, Sam? Waduh, apa namanya? Tabel tabel bacim gitu nggak sih? Yang belum paham, ngomong. Coba, belum pahamnya di mana? Jangan belum paham doang ya. Kalau kalian belum paham, terus aku gimana ngejelasinnya? Sim, aku belum paham yang bagian apa gitu. Nah, jelasin, kamu jelasin. Soalnya orang yang nggak paham sama orang nggak nyimak tuh beda ya. Kalian sudah paham semua? Nggak, ini saya mau tanya itu mulai dari huruf satu dua tiga dibacanya sama semua kah? Saya mau tanya itu mulai dari huruf satu dua tiga dibacanya sama semua. Hah? Kan ini hurufnya beda-beda semua kok dibaca semua. Yang huruf satu, misal ini G, ini K, H, ini K. Beda-beda kok, jangan dibaca sama. Kalau menjadi bacim, kalau semua ini menjadi bacim, baru dibaca sama ya. Semisal semua huruf di sini tuh nanti menjadi bacim, dibacanya sama, di mana?
Di baris kedua ini bunyinya K, ini T, ini P, ini T, ini T. Kalau jadi bacim ya. Tapi kita di sini nggak ngebahas huruf-huruf ini menjadi bacim. Sebenarnya apa? Silahkan. Belum juga dijelasin kok udah berlaku untuk kebalikannya. Aku lo belum jelasin, sabar. Apa mau tanya apa? Mau tanya apa? Mau tanya apa? Jadi nggak ingin tanya. Aku lupa konsonan akhir ketemu konsonan awal bunyinya gimana? Hah? Konsonan akhir ketemu konsonan awal. Emang kita udah belajar nih konsonan akhir ketemu konsonan awal bunyinya gimana? Kita belum belajar konsonan awal, konsonan akhir ketemu ya. Ketemu vokal kan maksudnya. Sam kenapa itu nggak ada di hukum bacim? Ya karena ketiga huruf itu nggak bisa menjadi bacim ya. Oke oke. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. Oke kita lanjut. Jadi huruf satu, huruf dua, huruf ketiga. Nah di bacim yang keempat ini teman-teman, di bacim yang keempat ini ada KTP bertemu H. Nah jika nanti teman-teman menemui bacim KTP, masih ingat ya bacim KTP itu apa? Ya bacim KTP itu adalah keseluruhan huruf yang ada di sini. Nah, jika nanti ada KTP bertemu H, itu nanti rumusnya itu adalah huruf satu berubah menjadi huruf kedua. Oke, huruf satu berubah menjadi huruf kedua. Contoh, bacimnya KTP. Semisal nanti ini bacimnya apa teman-teman? Bacimnya ini adalah K. Nah, jika K ini nanti bertemu dengan H, semisal seperti ini teman-teman. Nah, nanti rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Nah, huruf satunya di sini apa? Huruf satunya K. Jadi kita isi K. K plus H sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya K tadi apa teman-teman? Huruf keduanya K apa? K. H. Betul ya? Huruf keduanya K adalah K. Jadi, jika teman-teman nanti melihat K bertemu dengan H, jadi dijadiin KH. Nah, terus ini cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana, teman-teman? Cara bacanya adalah cuka. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa mengerti? Jadi kalau huruf kedua menjadi huruf ketiga gitu. Enggak. Kalau huruf pertama menjadi huruf kedua, nggak ada huruf ketiga ya di sini teman-teman ya. Jadi kalau semisal huruf kedua gimana? Nah, semisal yang menjadi bacim adalah huruf kedua. Contoh, ciet adalah bagian huruf kedua ya. Nah, ciet adalah bagian huruf kedua. Kita ketemukan dengan H. Nah, seperti ini. Ciet sebagai bacim bunyinya apa coba? Ciet sebagai bacim bunyinya apa? T, betul. Ciut sebagai bacing bunyinya adalah T. Nah, sesuai rumusnya, huruf satu bertemu H menjadi huruf kedua. Kalau T
Sini saya ganti T ya. T huruf satunya T bertemu H, maka huruf keduanya T tadi apa? Huruf keduanya T apa? TH, betul. Nah, jadi ini dibacanya apa? Dibacanya ini apa, teman-teman? Kota. Betul, dibacanya menjadi kota. Seperti itu. Jadi rumusnya adalah KTP bertemu H ya. Jadi bukan huruf satu bertemu H atau huruf dua bertemu H atau sebaliknya huruf ketiga bertemu H, tapi KTP bertemu H. Di mana rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf 2. Seperti itu, teman-teman. Siapa yang belum paham? Saya mau tanya, boleh silakan ya. Pak. Berarti Hangul H hilang Sam saat dibaca, bukan hilang, dia menyatu ya. Jadi huruf satu sama H ini menyatu menjadi huruf 2. Oke, ulang contohnya ya. Kalau nggak paham contoh yang barusan, kita ulang. Nah, hah? Kota, betul kota. Siapa yang bilang KH? Kota ya. Nah, nih lihat ya. Berarti setiap bacim T ketemu H berubah menjadi TH. Enggak semua, habis ini aku bahas lagi. Berarti kalau bacim bertemu huruf H hanya hilang. Enggak hilang, aku bilang. Enggak hanya hilang, tapi huruf satu sama H-nya ini bersatu menjadi huruf kedua gitu ya. Bukan yang hanya saja yang menghilang, tapi huruf satunya pun juga hilang. Karena ini digabungin gitu ya. Ingat ya rumusnya, ingat rumusnya. Huruf satu plus H sama dengan huruf 2. Saya menjadi bacem kalau ketemu huruf apa aja. Bisa nggak sih fokus aja sama yang di kita pelajarin sekarang, jangan tanya dulu yang bertemu apa aja. Karena sekarang bertemu H ya udah berarti bertemu H. Jangan tanya yang lain lah. Sabar, aku bilang sabar. Ini tadi ada yang bilang belum paham ini. Jadi jangan tanya yang lain-lain ya. Kalian tuh kalau ngerasa udah bisa tuh ya udah simpen dulu aja gitu loh. Nunggu yang lain. Oke, kita ulang ya. Di sini ada CH sebagai bacim. CH sebagai bacim bunyinya apa kemarin? Nah, kalau teman-teman udah paham hafal bacim KTP ya, gampang harusnya ini. Tapi kalau teman-teman bacim KTP aja masih lupa-lupa, ya susah nanti kalian. Oke, CH sebagai bacim bunyinya adalah T. Nah, T itu mungkin teman-teman lupa atau aku yang lupa ngajarin ya. Kita kan kemarin baca bacim K, T, sama P ya. Kan ini tulisan Latin nih. Kita nggak tahu nih Hanggelnya kayak gimana. Jadi kalau K itu hurufnya giok, kalau T itu hurufnya diiget, kalau P itu hurufnya biok, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, jadi semisalnya ya, ini tuh dibaca sesuai bacimnya, perubahannya itu seperti ini. Jadinya. Nah, dibacanya ini adalah kut gitu ya. Bisa dipahami?
Kalau ini dibacanya apa teman-teman? Ditulis Hangul. Jadinya gimana kalau kayak gini? Ditulis Hangul, aku bilang. Oke, betul. Jadi J-nya jadi dikit ya. Sabar itu paham ya. Lanjut. Kita balik lagi ke sini lagi. Ciat sebagai bacaan bunyinya T. Se- Semisal dia bertemu dengan H seperti ini teman-teman, maka rumusnya adalah huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Nah, rumusnya ini ya. Kok jadi diget? Jadi T, bukan jadi diget. Aduh, kita balik banget nih ke bacim KTP nih. Ya dah, coba kalian nih. Aduh, kita 4 hari loh Senin. Kenapa kalian nggak pernah ngobrol nggak sih di grup tuh kalau belum paham? Jangan setiap di Zoom belum paham. Oke, oke. Kita balik ke KTP aja deh. Bacim KTP. Oke. Bacim KTP ini apa? Coba bisa bacim KTP ini apa? Oke. Karena aku sering ngomong bacim KTP ya teman-teman ya. Bacim KTP ini kalau ditulis di Hangul tuh giok diket biuk betul. Giok diket biuk. Nah, bacim KTP tuh ini giok diket biuk. Nah, di materi bacim pita pertama kemarin, nah bacim konsonan ini, konsonan-konsonan ketika mereka menjadi bacim bunyinya adalah KTP. Kemarin di sini udah ku jelaskan nih, K-nya giok, T-nya diget, B-nya biep. Kalian tuh kalau belajar cuma di Zoom ya, gimana kalian mau hafal? Coba nih, ku ilustrasi ini. Jam 7 kita Zoom, habis itu jam 8 selesai, hafal. Terus habis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi kalian. Habis itu besoknya Kamisnya nih, Kamis tuh masuk lagi. Duh, udah lupa. Karena apa? Ya, karena kalian nggak pelajarin. Kalian cuma tahu teorinya, habis itu udah ditinggal. Kemarin katanya ini nggak gampang sih, ini gampang-gampang. Masih pertama gampang-gampang kita. Apa coba yang gampang? Aku udah bilang kalau kalian KTP ini nggak hafal, udah dipastikan kalian nggak akan ngerti ke belakangnya. Berapa kali coba kemarin aku ngomong kayak gitu? Ada nggak kalian hafalin hurufnya apa aja? Oke, nggak apa-apa. Nah, kulang ya. Diperhatikan ya, yang tuh yang belum paham diperhatikan.
Jadi bacim konsonan sebelumnya nih kita ulang lagi. Bacim itu apa? Coba bacim itu apa? Bacim. Bacim itu apa? Coba bacim apa? Bacim. Jangan-jangan nggak ada yang bacim aja kalian nggak tahu. Konsonan akhir. Oke, konsonan akhir. Betul. Konsonan akhir itu apa? Jawab bacim kupukul ya. Konsonan akhir apa? Konsonan yang terletak di akhir. Oke. Oke, oke. Contoh, ini bacimnya apa? M. Oke, betul. Jadi bacim itu adalah konsonan yang ada di akhir kayak gini ya. Oke, paham sampai sini ya? Paham ya? Mengerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, ada beberapa konsonan ketika mereka itu menjadi bacim, mereka itu akan berubah bunyi. Nah, jadi ada konsonan-konsonan yang ketika mereka menjadi bacim, mereka akan berubah bunyi, teman-teman, seperti itu. Nah, konsonannya itu apa aja? Konsonannya itu ya ini, yang ku tulis di tabel ini. Ada 11 huruf ya. Nah, ke 11 huruf ini nanti ketika mereka menjadi bacim, mereka itu bunyinya akan berubah. Berubahnya itu menjadi apa? Menjadi K, T, P, T, T sesuai barisnya itu ya. Nah, KTP ini kalau kita tulis ke Hangul, K itu hurufnya adalah giok. Jadi semisal bacim K itu gimana? Ya ini. Nah, ini bacim K. Bacim T gimana? Ini bacim T. Bacim P gimana? Ini bacim P. Gitu. Contoh. Nah, ini dibacanya apa? Sanksiat sebagai bacim kan berubah bunyi nih. Nih. Lihat nih di kolomnya nih. Sanksiat sebagai bacim berubahnya jadi apa? Jadi T. Nah, jadi T ya. Jadi ini berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi ini dibacanya bukan is. Kalau kita tulis bacanya sesuai ini kan is. Nah, tapi karena ada perubahan bunyi, maka kita rubah dulu menjadi T. Nah, baru dibaca is kayak gitu, teman-teman. Kalau ini jadinya gimana kalau ini? Tulis Hangul ya, tulis Hangul. Kalau ini jadinya gimana? Ditulis Hangul. Kalian tahu K-nya doang tapi nggak tahu Hangulnya kayak gimana, nanti bingung lagi. Nah, betul. Kak gitu ya. Jadi jadinya seperti ini, betul. Jadi Sanggioknya, ini Sanggiok menjadi K. Di mana huruf K itu ini ya. Kayak gitu. Sekali lagi ya, sekali lagi tadi quote tadi ya. Nah, ciut, ciut sebagai bacim. Bunyinya apa? Kalau ciut sebagai bacim bunyinya apa, teman-teman? Berubahnya gimana ini? Nah, oke, berubahnya gimana? Berubahnya ini gimana? Oke, tulis. Kut, betul. Jadi nanti ketika teman-teman ngerjain bacim nanti ya, soal-soal bacim nanti, ketika bagaimana cara bunyi ini, kalian tulisnya code-nya kayak gini ya. Nah, jadi bagaimana cara bunyi code ini? Kalian tulis kayak gini. Paham? Paham ya? Kalau udah paham, dipelajarin habis Zoom. Jangan besok minggu depan Zoom lagi. Lupa, udah habit kalian tuh. Mengerti sekarang, pertemuan berikutnya udah hilang semua. Udah gitu aja muter terus 1 bulan. Ah, betul, Joclyn kayak gitu. Oke.
Oke ya, lanjut ya. Kita lanjut ya, berarti ya udah paham ya. Nah, di bacim yang keempat ini teman-teman ada jika kalian menemui bacimnya itu adalah KTP, teman-teman. Jadi jika kalian menemui bacim KTP. Kalau tadi yang pertama, semisal kayak gini, bacimnya KTP, tapi huruf setelahnya kan nggak ada nih, ya kan? Huruf setelahnya nggak ada kan di sini. Jadi dia nggak ada perubahan bunyinya ya, cuma code aja kayak gini aja, nggak nggak menyebabkan perubahan bunyi lagi. Tapi jika setelah bacim KTP ini teman-teman, huruf selanjutnya itu adalah H seperti ini. Nah, jika huruf selanjutnya adalah H seperti ini, maka rumusnya itu adalah teman-teman huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Oke. Nah, sekarang kita masukkan huruf-hurufnya ke rumusnya ya. Di sini, ciat sebagai bacem kan bunyinya T. Nah, jadi huruf satunya adalah T gitu ya. Huruf satunya adalah T. Plus H. Sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya T apa? TH, betul. Jadi menjadi TH. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal masukin ke rumus-rumusnya saja. Bisa dimengerti semuanya. Lagi ya. Bisa Sam. Oke, bagus. Pintar. Lagi ya. Bacemnya ini apa? Betul. S betul bacemnya. Bunyinya, bunyinya. Bukan, betul. Bacemnya S betul, betul. Bunyinya, bunyinya. T, T, oke. Betul. Bunyinya adalah T. Maka ini semisal kita tulis sebenarnya ya jadinya kayak gini. Nah, perubahannya kayak gini kan? Paham ya? Jadi ini dibunyinya seperti ini. Tulisannya yang kiri, bunyinya yang kanan. Seperti itu ya. Oke. Ini kalau dia nggak bertemu apapun, teman-teman. Ya, kalau nggak bertemu apapun ya. Kalau dia bertemu vokal, coba jadinya gimana cara bacanya kalau bertemu vokal kemarin? Cushi, cushi, betul. Jadi kalau bertemu vokal, masih ingat ya, bagus. S-nya atau bacimnya dipindah ke atas menjadi seperti ini. Kalau bertemu vokal, cara bacanya seperti itu ya. Nah, kalau semisal dia bertemu H, teman-teman. Oh, ya, ya. Bertemu H seperti ini, teman-teman. Nah, kita masukin lagi ke dalam rumusnya. Huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Kita masukin sekarang huruf satunya apa ini? T, betul. Huruf satunya T. Jadi kita masukkan T-nya di sini plus H. Sama dengan huruf kedua, teman-teman. Huruf keduanya T tadi apa? TH, betul. Huruf keduanya T adalah TH. Nah, jadi ini kalau dibaca menjadinya gimana, teman-teman? Mote gitu ya, betul kok cuti. Mote. Jadi kalau teman-teman sering dengar Bakor ngomong nah mote, nah itu tulisannya kayak gini teman-teman. Oke. Jadi kalau kalian sering tuh pasti sering kan dengar Bakor-bakor mote-mote ini. Nah itu tulisannya tuh kayak gini. Bacanya mote tapi penulisannya seperti ini.
Bisa dimengerti semuanya? Angkat tangan yang paham. Ngacung-ngacung yang paham. Yang belum paham siapa? Coba sampai sini siapa yang belum paham? Apakah ada yang belum paham? Coclin paham nggak Coclin? Oke, bagus. Paham ya? Paham ya semua ya. Nah, tapi teman-teman, ini ada satu pengecualian, yaitu huruf J, teman-teman. Oke? Pengecualian huruf apa? J, betul. Pengecualian huruf J ya. Pengecualian huruf J. Nah, untuk huruf J ini, teman-teman, kalian nggak usah rubah menjadi huruf T ya. Untuk huruf J, pengecualian ya, namanya juga pengecualian ya. Kok jangan tanya, kenapa nggak dirubah menjadi T? Ya, namanya juga pengecualian. Nah, jika huruf J sebagai bacem bertemu H, J-nya nggak perlu dirubah menjadi T, teman-teman. Tapi langsung J plus H. Jadi, rumusnya tetap sama huruf satu plus H sama dengan huruf kedua. Huruf satu J ada nggak? Ada ya. Huruf satu J ada ya. Huruf satu J ada. Nah, kita tulis huruf satunya adalah J. Seperti ini. Plus H sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya J apa? CH. Betul. Betul, betul. Nah, udah pinter nih rumusnya nih. Huruf keduanya J adalah CH. Maka ini dibacanya, dibacanya apa ini teman-teman? Naci. Betul. Dibacanya naci. Seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Apakah semua sudah mengerti untuk bacem keempat ini? Oke. Gimana bacem? Bacem gampang atau susah, teman-teman? Kok bisa kamu bilang susah, Wi? Yang ini gampang, Sam. Dari kemarin juga gampang semua. Lumayan tricky, gampang. Untuk saya ini gampang sih. Susah, Sam. Lu, kok bisa kalian bilang susah? Coba rumusnya tadi apa rumusnya? Bacem keempat ini rumusnya apa? Bacem keempat tadi rumusnya apa? Gampang yang ini aja, Sam. Nah, kemarin katanya gampang. Sekarang gampang. Berarti gampang semua. Kalian itu gimana sih? Kemarin siapa yang bilang gampang? Kemarin gampang, hari ini gampang. Kok sekarang bilangnya yang ini aja yang gampang? Kan yang sebelumnya juga gampang. Nah, betul. Rumusnya adalah huruf pertama bersam jadi huruf kedua. Jadi ingat aja rumusnya, teman-teman ya. Huruf pertama plus ham jadi huruf kedua. Nah, asal kalian hafal dengan huruf-hurufnya, bacem itu gampang. Tapi kalau kalian huruf aja masih nyari ya, semisal nih, misalnya ini huruf apa ya? Kalian masih mikir ya. Nah, wassalam tuh bacem tuh bakal susah. Tapi kalau kalian huruf itu udah di luar kepala gitu ya, nah nanti bacem tuh ya gampang dipelajarin. Sekali lagi kalau teman-teman ngerasa bacem itu susah, yang susah itu bukan bacemnya, tapi ya karena kalian, nah itu. Mengerti? Lagi ya, contoh lagi ya. Saya mulainya sekali lagi dong yang ti yang dibaca maksudnya. Oke, contoh. Oke, kita contoh lagi ya, contoh lagi. Ini dibacanya apa? Saya mau tanya ini aturan bacem ini sekarang kan baru 4 kita pelajari, nggak seluruhnya ada berapa aturan?
Ada 5 doang. Selesai kita ini udah terakhir ini. Habis ini udah selesai bacim ini udah nggak ada bacim lagi. Ini bacanya apa ini? Which huruf keduanya G apa huruf keduanya G? Nah, betul. Jadi langsung aja dijadiin huruf kedua, teman-teman ya. Jadi langsung aja. Kalau kalian udah rumusnya udah di luar kepala, jadi G plus H huruf kedua. Jadi langsung aja dijadiin huruf kedua. Huruf keduanya G apa? K, H. Nah, seperti ini. Moki. Ahai, pali, pali. Oke, gitu ya. Paham ya semuanya ya. Masa nggak paham? Paham lah ya. Paham kan? Coba lagi ya. Lagi nggak? Lagi nggak? Lagi nggak? Oke. Kalau ini bunyinya apa? Ipak. Ipak. Betul. Ipak. Betul, betul. Nah, udah paham semua nih, oke? Oke, oke. Nah, pinter-pinter gitu. Ingat ya, kalau udah paham, dipelajarin habis ini, jangan ditinggal. Hal saja kalian kalau besok pertemuan minggu depan tiba-tiba sama aku masih belum paham yang terutama KTP harus saja ya. KTP itu fondasi untuk semua bacim. Asal kalian paham KTP, sisanya itu gampang. Ya kayak ini, kayak kalian bilang ini gampang kan? Nah, emang gampang teman-teman ya. Oke, lanjut. Tambah, tambah. Apa sudah? Tambah apa sudah? Lagi, oke sudah. Tambah lagi, oke. Tambah ya. Oke, masih di bacim keempat teman-teman. Masih di bacim keempat nih. Kita nggak tambah bacim, kita masih di bacim keempat. Untuk bacim keempat teman-teman, dia itu kalau semisal posisinya dibalik, contohnya kalau tadi kan KTP yang di bawah kan, nah semisal posisinya kita balik yaitu hanya yang di bawah, terus huruf selanjutnya adalah KTP teman-teman. Oke, jika huruf selanjutnya adalah KTP, maka hasilnya itu sama teman-teman, yaitu huruf satu plus huruf pertama sama dengan adalah huruf kedua. Jadi kalau mau dibolak-balik hasilnya hasilnya apa? Sama, betul. Jadi jika huruf H bertemu dengan huruf pertama sama dengan huruf kedua. Kita kasih contoh. Bacimnya apa? H ya, ini bacimnya H bertemu dengan diget. Nah, posisinya dibalik nih, hanya yang sekarang di bawah. Kita masukin ke rumusnya. H plus huruf pertamanya apa? Diget ya. Nah, sama dengan huruf kedua. Huruf keduanya diget apa, teman-teman? Betul. Jadi dibacanya Chota. Betul, Chota, Chota. Jadi kalau teman-teman sering dengar juga nih di drakor, ya kan, kayak ngomong Chota. Nah, itu tulisannya seperti ini. Chota, gitu ya. Jadi tulisannya itu bukan Chota kayak gini, tapi tulisannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, apa? Oke. Sama aja kayak gini misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5 atau sebaliknya betul sama aja kayak gitu. Nah, pinter, pinter. Oke. Apakah bacim susah teman-teman? Gampang ya, karena rumusnya cuma dibolak-balik saja. 2 tambah 3 karena penjumlahan. Masa kita nggak bisa penjumlahan? Bisa kan semua ya? Apakah kalian sudah merasa sedikit memahami bahasa Korea teman-teman? Huruf ketiga itu gimana, Sam? Belum juga huruf ketiga. Huruf kedua aja kita sejam nih. Nih, lihat tuh, udah menit berapa tuh kalian lihat tuh. Cuma satu bacim aja kalian
1 jam nih. Ini udah tanya huruf ketiga. Sudah ada penjelasan. Oke, bagus. Padahal tadi aku rencana mau aku tambahin 2. Tapi udah jam lihat 4 menit nih, 4 menit tuh. Oke, oke. Belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Ada satu pengecualian, satu huruf, teman-teman. Ada satu pengecualian, yaitu jika huruf pertamanya itu adalah S. Oke. Jika H plus S seperti ini, tadi kalau S sebagai bacim bertemu H seperti ini, S sebagai bacim bunyinya T, terus T bertemu H sama dengan TH ya, kayak gini kan. Ya, ini untuk pelafalannya aja. S plus H sama dengan TH kan. Nah, tapi kalau dibalik, ini nggak sama dengan TH teman-teman, tapi sama dengan SS. Kita langsung ke contoh saja, biar kalian nggak bingung, karena waktunya sedikit lagi. Ini kalau tadi kayak gini dibacanya gimana? Masih ingat nggak? S sebagai bacaan bunyinya T. Tinggal dimasukin ke rumusnya teman-teman. T berusaha sama dengan apa? Betul, mau T gitu ya. Kalau tadi kan aku bilangnya dibolak-balik hasilnya sama kan. Nah, untuk S ini nggak sama teman-teman. Kalau dibolak-balik S ini nggak sama. Nah, seperti ini. Nah, ini H plus H sama dengan bukan T juga teman-teman. Jadi ini tuh dibacanya bukan cotop. Nah, oke, bukan cotop, tapi cosop. Jadi SS. Nah, jadi cosop seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kayak yang lain dibolak-balik hasilnya sama. Nah, untuk S ini saja teman-teman hasilnya berbeda. Oke. Oke, jadi J-nya berubah juga sih. Kalau J jadi CH. Seperti S-nya berubah jadi S. Betul, S-nya berubah jadi SS. Kalau S-nya di bawah, dia jadi TH. Kalau S-nya di atas, dia jadi SS. H plus S sama dengan SS. Nah, betul tuh. Nah, tuh, silahkan dicatat tuh. H plus S sama dengan SS ya. Dicatat ya rumusnya ya, dicatat ya. Oke. Oke, kita udah selesai. Tambah satu bacim, teman-teman. Kita udah 4 bacim nih. Gimana 1 minggu ini kita belajar 4 bacim. Katoril, nah udah ketemu. Tanya aja semua bacim, udah tanyain nah, guys. Tanya semua bacim yang kalian tahu, tanyain saya cepat. Oke, kalau udah paham, dipelajarin ya. Gimana belajarnya? Membaca, teman-teman. Kalian kalau nggak membaca, kalian cuma paham teorinya doang, nanti lupa. Oke, ya dah. Itu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Bye-bye semuanya.